Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur sampai saat ini nikmat Allah yang paling utama masih Allah percayakan bersemayam dalam dada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat sehat walafiat kita syukuri, yang dengan itu kita bisa mengerjakan berbagai kewajiban, tugas, termasuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur sehingga nikmat-nikmat ini terus bertambah dalam kehidupan kita sampai waktunya Allah memandang sudah habis jatah waktu kita dan kita berjumpa dengan Allah semoga dalam kondisi husnul khatimah. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini tema yang kita angkat adalah dua janji kemenangan dalam Al-Quran, Fathun Qarib dan Fawzul Azim. Kalau kita bicara kemenangan, berarti pasangannya apa? Kekalahan, ya. Kalau kita disuruh milih antara menang dan kalah, kita pilih mana? Menang, ya. Orang normal biasanya maunya menang, kan? Gak ada orang normal maunya kalah. Kalau orang menganggap dirinya normal tapi pengen kalah, itu namanya dia nggak paham akan makna kenormalan, ya. Karena normalnya semua orang pengennya menang, ya. Nah, alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya menerangkan kepada kita bahwa kemenangan itu ada dua macam janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun sebelum kita masuk kepada janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dulu bahwa janji itu ada dua macam. Pertama, ada janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Allah berfirman, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Yang artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi ini Allah berjanji bagi orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka akan mendapat tempat yang digambarkan seperti itu. Dan kira-kira tempat di mana itu? Di jannah, ya. Ibu-ibu mau ke jannah, Bu? Alhamdulillah. Semua kita pasti mau ke jannah, ya, karena jannah itu tempat yang pastinya menyenangkan. Coba bayangkan, dikatakan di situ ada tempat-tempat yang tinggi, yang di atasnya ada tempat-tempat yang tinggi lagi, lalu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi Allah sedang menggambarkan tempat di jannah yang lantainya lebih dari satu, bertingkat, begitu ya. Dan kalau kita pergi ke puncak misalnya,
kita melihat villa yang bertingkat-tingkat, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir, pasti kita senang. Padahal itu baru di puncak, baru di tempat yang para tukang kaki limanya digusur, ya. Itu belum tempat kenikmatan yang sebenarnya. Nah, jadi kita semua yang mengaku bertakwa diiming-imingi oleh Allah dengan janji surga ini. Dan ini tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya palsu. Ini sebenarnya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Nabi Muhammad SAW, "A'adadtu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu tempat yang mata tidak pernah melihat keindahannya, telinga tidak pernah mendengar kemerduan suaranya, dan hati tidak pernah membayangkan, ya, bayangannya atau imajinasinya seperti itu. Masya Allah. Jadi jannah itu biar bagaimanapun kita berusaha membayangkan, dia pasti lebih bagus daripada bayangan kita. Biar bagaimanapun kita ilustrasikan dengan pandangan mata kita, dia akan jauh lebih bagus dari pandangan mata kita. Biar bagaimanapun kita membayangkan keindahan suaranya, dia pasti lebih bagus dari semua jenis suara indah yang kita bisa bayangkan. Masya Allah. Dan ini sifatnya hak, ya, benar. Dia bukan sifatnya janji yang palsu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haqqul Mubin, yang maha benar dan maha nyata kebenarannya. Sementara janji syaitan itu penuh kedustaan. Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Jadi Allah memberikan janji, musuh Allah syaitan juga memberikan janji. Tetapi janjinya syaitan adalah janji yang palsu. Dia hanya membangkitkan angan-angan kosong pada diri manusia yang mau percaya kepada janjinya. Dalam hal ini, bangsa yang sudah terrasuki oleh setan dengan janji-janji palsu setan adalah bangsa Yahudi. Jadi baru-baru ini saya melihat beberapa penjelasan tentang bagaimana cara pandang orang-orang Yahudi, khususnya Yahudi Zionis, ya, tentang dunia ini. Jadi mereka memandang bahwa diri mereka ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Maka mereka itu memang boleh berbuat apa saja. Tidak ada yang boleh menghalangi mereka, karena mereka memandang bahwa diri mereka itu sepenuhnya benar. Dan kata mereka itu adalah janji dari Tuhan yang tertera, yang termaktub di dalam kitab suci mereka ribuan tahun yang lalu. Sehingga bagi mereka yang namanya membantai orang Palestina, termasuk anak-anak Gaza, kaum wanita Gaza, itu justru bahagian dari sedang mematuhi perintah Tuhan. Jadi kadangkala kita yang nggak nyambung gitu loh dengan cara berpikir mereka. Kita teriak-teriak menuduh mereka, mengecam mereka, melakukan genosida. Sementara mereka meyakini apa yang mereka kerjakan itu perintah Tuhan. Itu, ya. Bayangkan. Karena pada dasarnya mereka tidak memandang selain dari kelompok mereka itu sebagai manusia. Jangankan lagi sebagai pihak yang tidak bersalah, sebagai manusia saja tidak. Makanya bagi mereka, kalau ada pihak yang melakukan perlawanan kepada mereka, ya pantas mereka tuduh sebagai apa? Sebagai teroris.
Karena mereka merasa diri mereka sepenuhnya dalam keadaan yang benar. Padahal mereka sudah dirasuki oleh cara pandang atau janji-janji palsu dari syaitan. Makanya bisa dibayangkan kelak nanti di akhirat bagaimana nasib mereka. Karena mereka meyakini janji syaitan yang penuh dengan kedustaan itu. Dan Allah Ta'ala kemudian menggambarkan hasil akhir janji Allah dan hasil akhir dari janji syaitan. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan para penghuni surga, Ahlul Jannah, Ashabul Jannah, berseru kepada Ashabun Nar, kepada para penghuni neraka dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb kami menjanjikannya kepada kami. Jadi nanti penghuni surga itu akan ngomong kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya sudah mendapatkan dan sudah memperoleh apa yang Rabb kami janjikan kepada kami. Kemudian para penghuni surga itu bertanya, maka apakah kalian, hai para penghuni neraka, telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Rabbnya mereka siapa? Syaitan. Kan mereka percaya kepada janjinya syaitan. Berarti syaitan sadar tidak sadar sudah menjadi Rabb mereka, sudah menjadi Tuhan mereka, ya, yang mereka yakini kebenaran janji-janjinya. Maka penghuni neraka menjawab, betul, ya, betul dalam arti mereka sudah membuktikan kebenaran janji Rabb mereka bahwa mereka sebenarnya ternyata dapat azab, bukan dapat kesenangan, bukan dapat kenikmatan. Kemudian seorang penyeru, maksudnya apa? Ini sebenarnya susahnya bahasa Indonesia begitu ya. Seorang malaikat, kan nggak mungkin ya. Orang bukan orang gitu, semalaikat-malaikat gitu ya. Kemudian seorang penyeru malaikat dalam ini mengumumkan di antara kedua golongan penghuni surga dan penghuni neraka ini apa? Kata malaikat, laknatullahi 'alal zalimin. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, ya. Jadi kan ada satu hadis juga menjelaskan bahwa kelak nanti ketika seluruh penghuni surga sudah masuk surga, termasuk mereka yang lewat neraka dulu tapi akhirnya masuk surga, dan seluruh penghuni neraka sudah ada di neraka, maka Allah Ta'ala akan menghadirkan di antara surga dan neraka itu seekor kibas. Seekor kibas, tahu kibas ibu-ibu? Apa kibas? Apa? Hah? Ya, kambing yang besar atau domba yang besar, ya. Jadi kibas ini kata Allah, hadzal maut, inilah kematian, ya. Terus Allah perintahkan malaikat, bunuhlah kematian. Maka disembelih, kibas ini disembelih. Setelah disembelih, Allah berfirman, maka matilah kematian. Jadi kematian mati. Kemudian malaikat akan berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, nikmatilah segala kenikmatan yang dijanjikan Allah untuk kalian untuk selama-lamanya, karena tidak ada lagi kematian bagi kalian. Maka penghuni surga mendengar berita itu semakin bertambah rasa syukur mereka. Sebaliknya, malaikat akan menghadap kepada penghuni neraka dan mengatakan, wahai penghuni neraka, ya, rasakanlah siksaan Allah untuk selama-lamanya, tidak ada lagi kematian bagi kalian. Sehingga bertambah apanya? Penyesalannya bertambah. Kalau orang yang ada di surga, rasa syukurnya bertambah dengan berita itu. Sementara penghuni neraka mendengar berita itu, rasa penyesalannya semakin bertambah, ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah tahu hasil akhir janji Allah dibandingkan dengan hasil akhir janji syaitan, tentunya kita akan memilih janji Allah, ya, karena janji Allah itu ujung akhirnya adalah, ya, kenikmatan
yang hakiki dan abadi. Ya. Jadi yang namanya kenikmatan jannah itu sifatnya bukan saja hakiki, ya, tetapi juga abadi. Bukan hakiki kemudian sementara, tidak. Ya. Bukan abadi tetapi nggak hakiki, tidak. Dia adalah kenikmatan yang hakiki, yang sejati, yang sebenar-benarnya, dan dia sifatnya abadi, kekal, ya. Malah dalam satu riwayat dikatakan penghuni surga itu semakin lama wajahnya semakin bagus, semakin cakep. Ya, bukannya semakin lama semakin usang, tidak, tapi semakin bagus, semakin cakep. Ya, begitu juga kenikmatan yang mereka rasakan, itu semakin lama semakin nikmat, masya Allah. Makanya pantas kalau Allah mengatakan mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata nggak pernah melihat seperti apa pemandangannya. Mala udhunun sami'at, kenikmatan yang suaranya nggak pernah didengar oleh telinga, kemerduan suaranya. Wa ma khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan di dalam bersitan hati seseorang. Baik. Nah, bagi orang beriman ada dua janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemenangan di dunia, dan yang kedua kemenangan di akhirat. Menurut bahasa Al-Qur'an, kemenangan di dunia diistilahkan dengan fathun qarib atau kemenangan yang dekat. Sedangkan kemenangan di akhirat disebutnya fauzul azim, kemenangan yang agung, atau fathun kabir, ya, fauzul kabir, kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang sejati, ya. Ini kemenangan yang sejati. Jadi ada dua jenis kemenangan, di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia disebut kemenangan yang dekat karena segala sesuatu yang dialami manusia di dunia adalah hal yang dekat waktunya atau hal yang pendek waktunya. Usia rata-rata seorang muslim di dunia hanya sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku, umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun. Jadi usia rata-rata ya umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Yang melebihi 70 tahun itu sedikit, ya. Jadi Pak Zul, kita sama-sama sudah pada usia yang sifatnya lampu kuning, ya. Lampu kuning, ya. Nabi kita wafat usia 63. Abu Bakar Siddiq khalifah pertama usia wafatnya 63. Khalifah kedua Umar bin Khattab usia wafatnya usia 63. Masya Allah, takdir Allah, ya. Nah, jadi barang siapa yang sekarang umurnya melebihi 63, dia sudah mendapatkan bonus tambahan dibandingkan usia Nabi maupun Abu Bakar maupun Umar. Ya, tiga orang yang saling berkasih sayang kata Allah dalam hidup di dunia sampai kuburannya pun berdekatan bertiga, ya, sekaligus. Adapun bapak atau ibu yang sudah melebihi 70 sudah termasuk barang langka. Karenanya harus dijaga baik-baik. Nah, jadi di dunia ini nggak ada yang panjang, di dunia ini. Semuanya pendek. Kemenangan di akhirat disebut kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar karena itulah kemenangan sejati yang menjadi harapan setiap orang beriman. Saat seorang mukmin memperoleh kemenangan yang agung, kemenangan sejati itu, dia akan merasakan kebahagiaan hakiki dan abadi. Ya tadi, yaitu dia akan dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Kebahagiaan yang tidak tercampuri kesedihan barang sedikit pun, ya. Jadi ini keistimewaannya jannah, ya. Di jannah itu orang berbahagia nggak ada campur aduk dengan rasa sedih, nggak ada.
Kalau kita di dunia ini sering kita bahagia sekaligus sedih, sering kita sedih sekaligus bahagia. Ya. Apa contohnya misalnya Bu? Ada yang bisa ngasih contoh Pak? Menikahkan anak. Bahagia tapi sekaligus sedih. Menikahkan anak. Menikahkan anak. Sedihnya di mana Bu? Sedih bahwa pengen ditinggalin. Mau apa? Mau ditinggal. Kenapa ditinggal? Mau dibawa ke suaminya. Mau diboyong gitu maksudnya. Diculik. Iya, diculik ya. Iya. Itu termasuk ya. Jadi kita menikahkan anak perempuan yang udah kita besarkan dari kecil. Tiba begitu terjadi akad nikah, ijab kabul, serah terima, ya kan? Maka pihak yang menerima ngeboyong, ya kan? Nggak kelihatan sama kita lagi anak perempuan kita. Itu contoh. Dan itu contoh yang sifatnya umum, ya. Tapi ada contoh yang khusus, yang istimewa. Bahagia juga tapi sedih juga. Apa? Kematian. Kematian. Kok bisa bahagia? Kan pasti sedih. Apa? Mau ketemu Allah. Ya kalau kematian biasa-biasa aja sih banyak sedihnya. Tapi kalau matinya mati syahid, nah itu di situ. Sedih karena berpisah, tapi bahagia karena membayangkan bagaimana sahabat kita, saudara kita ini, apalagi kalau keluarga, kelak nanti akan menjadikan kita bahagian dari yang berhak menerima syafaat darinya. Masya Allah ya. Makanya waktu Ismail Haniya rahimahullah syahid, insya Allah, jenazahnya tiba di Qatar, di Doha, disambut sama keluarganya. Maka keluarganya itu, ibu-ibunya itu, termasuk istrinya, menyambutnya seperti menyambut pengantin. Ya, orang Arab itu kan kalau ada pengantin, mereka ibu-ibunya bikin bunyi-bunyian gitu ya, tapi nggak bisa niru. Nah itu bunyi-bunyian itu dibunyikan ketika jenazahnya Ismail Haniya tiba. Lalu istrinya mendatangi jenazah itu dalam artian peti matinya itu sambil berkata, anta sanadi fid dunya wa anta sanadi fil akhirah. Engkaulah tempat aku bersandar di dunia dan engkaulah tempat aku bersandar di akhirat. Masya Allah ya. Karena dia tahu hadis Nabi bahwa orang yang mati syahid punya hak membagikan syafaat kepada 70 anggota keluarga dan kerabatnya. Masya Allah. Dan sudah barang tentu pasangan hidupnya, istrinya akan menjadi daftar awal dong yang dia berikan 70 syafaat tersebut ya. Nah, tapi kalau di jannah nggak ada kebahagiaan yang tercampuri dengan kesedihan. Makanya sampai-sampai ada riwayat-riwayat menerangkan ada penghuni surga yang mereka itu dideteksi sama Allah Ta'ala masih sedih. Kenapa? Ternyata mereka sedih karena mengetahui teman-teman mereka waktu di dunia yang bareng sholat sama mereka, ngaji sama mereka, tapi masuk neraka. Nah karena hal itu Allah Ta'ala memerintahkan mereka, cari mereka, panggil mereka, ya kan? Aku izinkan kalian ya menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi karena ini adalah teman mainnya, teman sholat bareng, teman ngaji bareng, ya kan? Ternyata beda coupling, ya kan? Malah masuk neraka, mereka sedih. Nah sementara di jannah nggak boleh ada orang yang bahagia tapi campur dengan sedih, nggak boleh. Makanya mereka diperintahkan untuk cari teman-teman kalian yang bareng sama kalian dulu sholat, dulu ngaji, ya kan? Ajak mereka ke jannah. Masya Allah, ya, luar biasa. Nah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, maka sungguh ia telah mencapai kemenangan. Faz, ya, faz itu artinya kemenangan. Ya. Faiz, ya, faiz itu laki-laki yang meraih kemenangan. Ya. Ahmad, Faiz Ahmad Syukur ya. Nah, jadi orang yang mendapat kemenangan itu disebut dia meraih faz, ya, kemenangan. Dan itu berarti dia meraih kemenangan karena dia
dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah, dan terpelihara, terlindungi dari an-nar, dari api neraka. Terus Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, ya. Makanya kita mengistilahkan kebahagiaan, kesenangan di jannah itu namanya kebahagiaan yang hakiki. Dia bukan kebahagiaan yang memperdayakan, lain dengan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia itu bisa memperdayakan, bisa menipu, ya. Tapi kalau kebahagiaan di jannah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kemudian juga Allah menegaskan, ya tadi ini sudah ya, kita lanjut. Apalah artinya menang di dunia jika harus berujung di neraka saat nanti di akhirat? Padahal kemenangan di dunia hanya sebentar saja, sedangkan penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang kekal abadi dan menjadi kekalahan atau kerugian yang hakiki, ya. Tadi kan sudah kita singgung ya, bahwa kalau orang normal tuh mau pilih menang atau kalah tentu milih menang, ya. Karena yang namanya menang itu keberuntungan, sedangkan yang namanya kalah itu kerugian. Ya, namanya kalah ya rugi. Nah, sehingga dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 15, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari berbangkit kelak nanti. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi kerugian di dunia bukan kerugian yang hakiki. Belum tentu kita rugi di dunia pasti rugi di akhirat. Tapi kerugian di akhirat itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenar-benarnya, yang harus kita hindari. Karena kerugian di akhirat berarti kekalahan, dan itu berarti lawannya kemenangan yang masuk jannah. Kalau dia menang masuk jannah, kalau kalah berarti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin meraih kemenangan di dunia ini, raihlah kemenangan yang sejati. Nah, mari kita lihat sekarang kemenangan di dunia ya dalam janji Allah di Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutnya dengan istilah fathun qarib, kemenangan yang dekat, kemenangan di dunia. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah Ta'ala dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini, ayat 15, ayat 13 surat As-Saff ini, lokasinya persis sesudah ayat 12. Sedangkan ayat 12 bicara tentang kemenangan yang sejati. Orang berjihad, diampuni Allah, diberikan tempat tinggal yang baik di jannah kelak nanti. Itulah kemenangan yang sejati. Terus Allah bilang, ada lagi selain kemenangan sejati yang kalian inginkan, yang kalian sukai, yaitu pertolongan dan kemenangan dari Allah yang sifatnya dekat, kemenangan yang dekat. Di tempat lain juga Allah menggunakan istilah fathun qarib, yaitu di surat Al-Fatah ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal haram al-masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran mimpi Rasul dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut, kepala, dan mengguntingnya. Ya, artinya setelah tawaf dan sa'i, ya, mencukur rambut dan mengguntingnya. Sedangkan kamu tidak merasa takut.
Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Allah memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Nah, para ahli tafsir, para ulama menyimpulkan Fathan Qariba dalam surat Al-Fatah ayat 27 ini maksudnya adalah janji Allah terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembebasan kota Makkah. Setelah tadinya kota Makkah ini dikuasai sama kaum musyrikin Quraisy. Ya kan, kota Makkah sewaktu Nabi dan para sahabat awal berdakwah di Makkah itu kan sedang dikuasai oleh pemuka-pemuka musyrikin Quraisy yang mereka menentang dakwah tauhid, menentang dakwah Quran, sehingga Nabi dan para sahabat mengalami persekusi, ya, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, disiksa, bahkan dibunuh, ya. Nah, sehingga mereka atas perintah Allah harus hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk membangun basis dakwah yang bukan di Mekah lagi, karena di Mekah sudah nggak bisa lagi meneruskan dakwah, terlalu banyak rintangan dan halangannya. Maka Nabi diperintahkan cari basis dakwah lain. Mula-mula pergi ke Habasyah, hijrah. Ternyata di Habasyah nggak bisa dikembangkan dakwah di sana. Terus akhirnya coba ke Taif. Sampai di Taif bukannya disambut, malah disambit, ya. Nah, akhirnya diperintahkan Allah ke Madinah. Nah, Madinah ini ternyata subur. Masyarakatnya masyarakat yang menyambut dakwah. Duta pertama yang dikirim Nabi namanya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat brilian, ya, berhasil menyebabkan Islam itu masuk ke rumah-rumah orang-orang Madinah. Praktis hampir semua rumah dimasuki Islam, ya. Sehingga akhirnya Muhajirin dari Mekah gabung dengan Ansor di Madinah menjadi kekuatan baru di Jazirah Arab, sampai ke tingkat, ya, perang demi perang berlangsung, ya, dan akhirnya kota Mekah dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan kota Mekah ini, maka berakhirlah rezim kekuasaan musyrikin Quraisy, diganti dengan kepemimpinan muwahhidun, ahli tauhid di kota Mekah, ya. Nah, jadi ini disebut sebagai Fathul Qarib, kemenangan yang dekat, ya, kemenangan yang dekat, karena ini kemenangan di dunia, gitu. Dan setelah Nabi selesai membebaskan kota Mekah, Masjidil Haram, dari cengkraman rezim musyrikin, program beliau yang berikutnya adalah melakukan pembebasan kota lain, yaitu kota Baitul Maqdis, yang di sana ada Masjidil Aqsa-nya. Karena dua masjid ini kan dua masjid tertua dalam perjalanan Bani Adam. Masjidil Haram yang pertama dan Masjidil Aqsa yang kedua. Nah, tetapi di zaman Nabi dulu sudah selesai membebaskan Masjidil Haram, kota Mekah. Masjid Al-Aqsa ini di Baitul Maqdis masih di bawah jajahan penguasa kerajaan Romawi Kristen. Makanya Nabi setelah membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, balik ke Madinah, gak berapa lama Nabi persiapkan pasukan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Bahkan yang dipilih jadi panglimanya seorang pemuda, Masya Allah, baru 21 tahun, namanya Usama bin Zaid, ya. Dan pasukan ini nanti anggotanya, anak buahnya Usama bin Zaid yang 21 tahun ini, itu sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, Masya Allah. Tapi ternyata sampai Nabi wafat belum sempat dikirim pasukan ini, begitu, ya. Nah, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak ragu-ragu meneruskan tugas ini, mengirim pasukan ini, sampai dicegat sama Umar. Umar protes, "Ya Abu Bakar, setelah Nabi wafat belum stabil negara kita ini. Bahkan di sebelah selatan di Yaman ada mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat dan dicap sebagai murtad oleh khalifah, ya, karena sholat mau, bayar zakat nggak mau, ya kan, pantasnya dicap jadi murtad aja, karena Al-Quran nggak pernah memisahkan antara sholat dengan bayar zakat, ya. Jadi kita belum stabil, wahai Khalifah Abu Bakar, kenapa kau mengirim pasukan ke sana? Kata Abu Bakar, "Ya Umar, semua yang menjadi rencananya Nabi menjadi rencanaku. Aku harus meneruskan amanah ini." Maka dikirim pasukan. Tapi Masya Allah, qadarullah, sampai Abu Bakar wafat pun belum terbebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan memang Abu Bakar tidak lama kan menjadi khalifah, cuma 2,5 tahun.
digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, barulah di zaman Umar bin Khattab Masjidil Aqsa berhasil dibebaskan, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Dan pihak Romawi Kristen tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kalau yang menerimanya langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab jauh-jauh dari Madinah pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Nah, itu Fathun Qarib yang kedua, ya. Fathun Qarib pertama membebaskan kota Mekah, Fathun Qarib kedua membebaskan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa setelah dibebaskan setengah milenium berikutnya, setengah milenium berapa tahun? 1 milenium berapa tahun? 1000 tahun kan? Setengah milenium berarti berapa tahun? 500 tahun berikutnya setelah Umar bin Khattab menerima kunci Baitul Maqdis, kemudian Masjidil Aqsa menjadi bebas di bawah kepemimpinan umat Islam, ya, penganut agama Yahudi, Kristen, Nasrani, Islam bisa hidup berdampingan dengan damai, bisa bebas beribadah masing-masing dengan keyakinannya masing-masing, dengan tempat ibadahnya masing-masing. Tiba-tiba 500 tahun berikutnya datang pasukan dari Eropa lagi, pasukan salib Kristen menjajah Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya, ya. Nah, setelah penjajahan kedua kalinya ini 88 tahun berikutnya barulah terdapat kemenangan kembali membebaskan Masjidil Aqsa, dilakukan oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, ya. Dan kemudian bebas lagi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis selama ratusan tahun berikutnya sampai zaman modern sekarang kita dijajah lagi untuk ketiga kalinya oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihi, ya. Dan penjajahan yang sekarang ini sudah mencapai keberhasilan dibebaskan atau belum? Belum, ya. Tapi kita sekarang berhidup di zaman itu. Nah, mudah-mudahan kita kalaupun langsung tidak, mudah-mudahan secara indirect, secara tidak langsung terlibat dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Karena ini menjadi Fathun Qarib kita lagi sekarang, ya, kemenangan dekat kita sekarang, ya. Nah, termasuk janji kemenangan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi sini bahasanya, bahasa Arabnya, bahasa Qurannya la yastakhlifannahum, akan dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi, ya. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah. Dan sungguh Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang Allah ridhoi untuk mereka, yaitu Islam. Dan Allah benar-benar akan menukar, mengganti keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sudah janji itu terwujudkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Jadi ini janji kemenangan di dunia dari Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 55. Dan kita mengkaitkannya sudah barang tentu dengan janji kemenangan di dunia dari Rasulullah SAW yang terkait dengan hadis periodisasi, ya. Kita ini sekarang di periode keberapa, Bu? Keempat, yang kata Nabi adalah periode fase mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan inilah fase paling kelam dalam sejarah umat Islam. Fase ini kita kembali berada di bawah garis merah nih, putih putus-putus ini perjalanan realita umat Islam. Nah, realita umat Islam di fase keempat era mulkan jabriyatan itu di bawah garis merah, yang berarti posisi kita umat Islam sedang kalah, ya kan? Kita bukan memimpin tapi kita mengekor.
Kepada siapa? Kepada Barat. Barat itu siapa? Yahudi, Nasrani. Sebagaimana dulu Nabi juga pernah dibawa garis merah, yaitu sewaktu berjuang di Mekah. Kan Nabi dibawa garis merah kan? Nabi bukan yang memimpin di Mekah, tetapi Nabi dipaksa oleh kepemimpinan kaum musyrikin, dianiaya, dizolimi. Nah, kita pun sekarang berada di bawah garis merah ini. Tetapi Allah Ta'ala berjanji tadi di surat An-Nur 55, dan Nabi kita berjanji bahwa fase keempat ini bukan fase terakhir. Akan ada fase kelima yang akan kita jelang, cepat maupun lambat, yang mana kita kembali akan melewati garis merah, ya, yang berarti berjaya kembali, umat Islam berjaya dan memimpin, ya. Dan itu ditandai dengan munculnya fase yang disebut Nabi dengan al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Nah, karenanya sebelum kita merasakan kemenangan yang dekat itu, sebelum kita meraihnya, tentunya kita sebagai orang yang mengaku Muslim harus mengerti Islam seperti apa yang mau kita tegakkan. Jangan sampai kita sama-sama ingin nih meraih kemenangan, tapi nggak ngerti kemenangan seperti apa yang kita inginkan, iya kan? Kan aneh, pingin menang tapi nggak tahu gambaran kemenangannya kayak apa. Apakah kemenangannya dalam bentuk nanti sekedar kita makannya cukup 3 kali pagi, siang, sore, apa itu? Ya kan? Apakah kemenangan itu artinya kita cukup punya sepatu, punya baju, ya kan? Kita cukup bisa sekolah, nanti di sekolah dikasih makan siang gratis gitu. Apa itu kemenangan? Ya kan? Nah, kemenangan itu yang paling inti adalah memastikan bahwa tatkala kita nanti menyebut diri kita menang, ya, khilafah minhajin nubuwah tegak, ya, maka Islam itu sendiri benar-benar bisa ditegakkan seluruhnya. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 207 atau 208 ya, 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kafah. Apa kafah artinya? Keseluruhannya, ya, secara menyeluruh, secara komprehensif. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, langkah setan itu apa? Setan itu ingin kita ini dalam beragama, dalam berislam itu tidak berislam yang kafah. Maunya setan itu kita Islamnya Islam yang juz'i. Tahu juz'i artinya? Juz'i itu artinya parsial, sektoral. Ya. Kan hari ini banyak orang kalau ditanya Islam itu apa, dia jawabnya menurut sektor yang dia pedulikan saja. Misalnya orang yang doyan sholat, dia kalau ditanya Islam itu apa, Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, karena dia taunya Islam itu cuma sholat. Ada lagi yang ditanya Islam itu apa, Islam itu akhlak. Buktinya apa? Buktinya hadis Nabi, tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dia kira Islam itu cuma akhlak. Ada lagi orang kalau ditanya Islam itu apa, Islam itu akidah, ya. Pokoknya begini, harus begini, kalau nggak begini kafir. Nah, gitu, ya. Jadi ada orang berislam itu juz'i. Nah, kalau kita ingin menuju kemenangan di dunia ini, ya, tentunya kita harus punya kejelasan gambaran Islam seperti apa yang mau kita tegakkan. Nah, diantaranya bisa terumuskan lewat kata-kata ini. Islam merupakan din yang lengkap dan sempurna. Kalau dalam bahasa Arabnya dinun syamilun kamilun mutakamil. Syamil itu artinya menyeluruh, lengkap, ya. Kamil artinya sempurna. Mutakamil artinya saling menyempurnakan. Jadi Islam itu agama yang lengkap, menyeluruh. Jadi istilahnya nggak ada satu urusan hidup di dunia ini yang nggak ada kaitannya dengan Islam, nggak ada. Semuanya ada tuntunannya. Maaf ya, dari cara kita buang air kecil sampai ngelola negara itu dalam Islam ada semua aturannya. Ada semua tuntunannya, petunjuknya. Itu namanya lengkap. Ya, Islam ini bukan agama yang tidak lengkap, dia agama yang lengkap. Seluruh urusan kita di dunia ini ada aturan mainnya. Sampai urusan berhubungan suami istri itu ada aturan mainnya. Dan Islam itu sempurna. Sempurna itu artinya nggak ada cacatnya. Sempurna, nggak ada cacat, celaknya nggak ada.
Nggak ada kelemahannya sama sekali. Dan bahkan Islam itu saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Jadi nggak bisa kita berakhlak Islam tapi nggak berakidah Islam. Nggak bisa kita beribadah secara Islam tapi berdagang nggak pakai cara Islam. Nggak bisa kita berpolitik Islam tetapi berbudaya cara sekuler. Nggak bisa. Semuanya saling melengkapi, saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Nah karenanya ini ada kata-kata menarik dari seorang seorang tokoh Islam. Bunyinya al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiral haya jami'an. Islam adalah sistem lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Fahuwa daulatun wa watanun. Islam adalah daulah dan tanah air. Daulah itu artinya apa? Negara, ya. Islam itu negara, tapi juga Islam itu tanah air. Kenapa disebut negara dan tanah air? Karena kalau cuma negara tapi nggak jelas tanah airnya di mana, ya namanya negara impian, ya, negara angan-angan, ya. Kenapa nggak disebut tanah air aja? Karena tanah air kalau tanpa negara nggak ada aturan, nggak ada penataan, ya kan? Jadi harus ada kejelasan di mana tanah airnya, di mana negaranya, gitu. Terus Islam itu pemerintahan dan umat. Ya. Jadi ada pemerintahnya, tapi ada umatnya. Bukan sebuah sistem Islam namanya kalau pemerintahan Islamnya ada, tapi umatnya nggak ada. Terus mau memerintah siapa? Atau umatnya ada tapi nggak ada pemerintahannya. Terus bagaimana pengelolaan umat itu kalau ada umatnya tapi nggak ada pemerintahnya? Nah, jadi pemerintahan itu bagian dari Islam, umat juga bagian dari Islam. Terus Islam adalah akhlak dan kekuatan. Kenapa ini kok disandingkan dua ini? Karena seringkali orang yang berakhlak baik itu kadang-kadang lemah, nggak punya kekuatan. Dan seringkali orang yang kuat itu nggak berakhlak. Ya, saking kuatnya dia merasa dirinya kalau dihalangin sedikit ya disingkirin tuh orang, ditampar, ditabok kalau perlu gitu. Jadi kuat yang tidak menyebabkan jadi kurang ajar, jadi arogan, tapi berakhlak. Berakhlak yang tidak menyebabkan jadi lemah, jadi kelihatan gampang dikerjain orang karena punya kekuatan. Terus Islam adalah rahmah wa adalah. Ya, Islam itu adalah rahmat juga, kasih sayang dan keadilan. Kadang-kala kalau cuma kasih sayang aja, keadilannya udah nggak jelas tuh. Kan misalnya kita punya 3 anak, yang satu masih bayi, yang satu 5 tahun, yang satu 10 tahun. Terus dengan alasan kasih sayang pada semua anaknya, yang 10 tahun dikasih sepeda, ya kan? Yang 5 tahun kasih sepeda juga, yang masih nyusu dikasih sepeda juga. Adil nggak? Ya nggak adil. Walaupun sayang sih, sayang, cuma sayangnya nggak adil. Ya. Baik. Terus Islam adalah saqafah wa qanun, kebudayaan dan juga perundang-undangan. Ya. Jangan cuma mengandalkan undang-undang tetapi nggak ada budayanya, nggak ada adabnya. Karena kadang-kadang undang-undang itu terlalu rigid ya, terlalu rigid itu artinya terlalu istilahnya kaku gitu diberlakukannya. Maka perlu ada budaya, perlu ada adab. Tapi kadang-kala cuma adab doang tanpa ada perundang-undangan, jadinya nggak teratur. Ya, jadi longgar, nggak karuan. Nah, termasuk Islam itu adalah ilmun wa qada'un, ilmu dan peradilan. Ya. Jadi kita menginginkan Islam yang budaya keilmuan itu hidup, tetapi jangan karena budaya keilmuan hidup akhirnya tidak ada penegasan di dalam unsur peradilannya. Karena peradilan itu kan semua serba harus jelas. Vonis bebas atau ya, tidak bebas, harus jelas. Kemudian Islam juga merupakan maddatun wa sarwah, kebendaan dan harta. Jadi materi dan harta. Ya. Kemudian yang berikutnya kasbun wa ghina. Islam itu adalah usaha atau upaya atau maisha dan kekayaan. Jangan cuma kekayaan saja tapi nggak ada semangat etos kerja. Tahu-tahu udah kaya aja ya karena warisan orang tua. Tapi Islam itu mendorong orang untuk berusaha. Tapi jangan berusaha doang, semua dikasih peluang untuk berusaha tapi nggak punya sejahtera. Ya.
Kemudian Islam itu adalah jihadun wa dakwah, jihad juga, dakwah juga. Ya, jangan lantaran berjihad terus nggak ada semangat mengajak orang ke jalan Islam. Tapi jangan dengan alasan dakwah terus gitu kan, akhirnya jihadnya nggak jalan-jalan. Padahal sudah momennya harus berjihad. Nah, makanya kita sangat kagum ya dengan para pejuang di Gaza, yang di satu sisi mereka jihadnya nggak diragukan ya, semangat mereka dan keberanian mereka dalam berjihad. Tapi di lain sisi mereka sangat berdakwah ya. Buktinya apa? Buktinya sandera-sandera yang mereka tangkap itu mereka mereka rawat dengan baik. Mereka rawat dengan baik, sampai-sampai ada sandera yang terang-terangan bikin surat menjelang dia dibebaskan yang isinya memuji-muji para mujahidin. Mereka bilang, saya nggak pernah lihat ya laki-laki sebelum saya ditahan sama mereka. Ini orang-orang laki-laki yang sebenarnya, yang melindungi gitu. Jadi ini kan nilai dakwah. Dan termasuk nilai dakwah adalah bagaimana tampilan dari masyarakat Gaza yang merupakan masyarakat jihad yang sekaligus masyarakat dakwah. Karena ketabahan mereka, ketegaran mereka, berapa banyak orang barat akhirnya memeluk Islam karena menyaksikan bagaimana tegarnya warga di Gaza. Bagaimana ibu-ibu di Gaza itu sudah kehilangan anak, bahkan bukan satu anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, ya kan, syahid, tapi masih mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini semua telah menyebabkan terjadinya hujan hidayah di masyarakat barat. Ya, jihad dan dakwah seiring, berjalan bersamaan. Kemudian juga dikatakan Jaisyun wa fikrah. Islam itu adalah tentara dan fikrah. Ya, fikrah itu artinya ideologi. Kadang-kala kan kalau tentara nggak punya ideologi, taunya cuma siap, gitu ya kan. Tapi nggak ada ideologi, nggak ada pemahaman, nggak ada pandangan keislamannya. Yang ada cuma pokoknya taat sama yang panglima gitu. Padahal setiap tentara itu harusnya menjadi ya bukan saja seorang tentara yang bisa membunuh musuh, tetapi juga dia mengerti bagaimana dia mengajarkan kepada orang lain ajaran Islam itu. Ya. Nah, terus diakhiri dengan kalimat kama huwa aqidatun shadiqah wa ibadatun sahihah sawaun bisawa. Sebagaimana Islam itu adalah akidah yang benar sekaligus ibadah yang sahih ya. Nah, jadi Islam seperti inilah yang kita ingin tegakkan, yang kita sebut dengan kemenangan di dunia. Nah, adapun tertib amal Islam atau kerja Islam untuk meraih kemenangan di dunia ini ya, pertama kita ingin membentuk pribadi muslim yang istiqomah. Ini yang paling awal. Kemudian keluarga muslim yang istiqomah. Kemudian masyarakat muslim yang istiqomah. Dan urutannya begitu, nggak bisa dibalik. Nggak bisa kita tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Ya tahu ya ujuk-ujuk. Ya, tiba punya masyarakat muslim yang istiqomah. Karena masyarakat itu ibarat bangunan besar yang terdiri dari elemen terkecil. Elemen terkecilnya apa? Keluarga. Sedangkan keluarga itu terdiri dari pribadi kan begitu. Makanya urutan pembentukannya itu harus dimulai dari fardul muslim, pribadi muslimnya diperbaiki dulu. Baru kemudian usrah muslimah, keluarga muslimnya diperbaiki. Baru kemudian mujtama muslim, masyarakat muslimnya diperbaiki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu kumpulan manusia, masyarakat sebelum tiap-tiap diri dari kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Atau bahasa Nabi, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Begitu, ya. Nah, jadi ini tertib amal Islami, tertib kerja Islam yang ingin kita capai dalam rangka mencapai puncak kemenangan di dunia nantinya. Yang kedua, termasuk tertib amal Islami adalah winning the battle of hearts and minds of the people. Bagaimana kita merebut hati dan pikiran masyarakat agar memiliki pandangan yang benar dan positif mengenai dinul Islam. Jadi masyarakat itu harus dibenahi, jangan sampai mereka punya stereotip atau pandangan negatif tentang dinul Islam. Jangan sampai masyarakat itu tiap kali dengar kata syariah tuh merasa terancam. Tiap dengar kata khilafah merasa terancam. Ya. Nah, kita harus bimbing masyarakat ini supaya bisa memiliki pandangan yang benar dan positif mengenai dinul Islam. Dan itu berarti apa?
kita rebut hati dan pikiran mereka. Dan itu tidak bisa tidak harus melalui jalan ad-dakwah. Dakwah yang digambarkan dalam surat 16 ayat 125. 16 itu surat apa ya? Surat An-Nahl ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tolong ibu-ibu cari ayatnya, tolong bacakan terjemahannya yang sudah ketemu. An-Nahl 125. Coba lihat. Ya, An-Nahl 125. Coba baca terjemahannya. Siapa yang sudah ketemu? Silakan. Siapa yang sudah ketemu? Silakan. Ya, baca ayat terjemahan. Wahai Muhammad, An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu artinya dengan bijak ya, dengan bijaksana dan dengan pelajaran yang baik. Jadi kita yang namanya berdakwah itu harus dengan bijak dan dengan pelajaran yang baik. Jangan berdakwah itu dengan cara yang memaksa, nauzubillah, nggak boleh, haram ya. Maksa orang memeluk Islam itu haram. Atau kita berdakwah tapi dengan menteror, ya, menakut-nakuti. Atau kita berdakwah dengan bentak-bentak gitu ya. Berdakwah itu dengan bijak, dengan arif, dan dengan pelajaran yang baik. Tapi sekalipun sudah arif, sudah bijaksana, sudah dengan pelajaran yang baik, Allah Maha tahu ada manusia-manusia yang diajak berdakwah dengan cara yang sudah bagus begitu, tetap aja ngeyel. Akhirnya kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan debat yang baik. Artinya Allah tahu ada orang-orang yang sekalipun si dai-nya sudah bijak, sudah dengan pelajaran yang baik, masih tetap nggak puas. Maka kata Allah, siap-siap. Dalam kamu berdakwah boleh jadi kamu harus berdebat. Tapi berdebat itu wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan debat kusir. Kalau udah debat kusir berarti tinggalin aja. Nggak ada manfaatnya, nggak akan menghasilkan kebaikan dengan debat kusir. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini cara untuk merebut hati dan pikiran manusia. Dan pada akhirnya Allah menutup ayat itu tadi, Allah yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk ya. Baik, terus yang ketiga, hujan hidayah di tengah masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan, bukan sekedar pandangan positif, bukan sekedar pandangan benar tentang dinul Islam, tetapi sampai ketika Allah turunkan hidayahnya kepada hamba-hamba Allah yang tadinya kafir sehingga memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita istilahkan ini dengan kemenangan sebelum kemenangan. Maksudnya kemenangan yang terjadi sebelum pembebasan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu belum bebas, itu kemenangan dunia yang kita inginkan kan, yang optimal. Tapi ada kemenangan lain yang berdatangan, apa itu? Orang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang keempat, termasuk amal Islami yang kita ingin raih untuk mencapai kemenangan di dunia adalah Hizbullah atau para mujahidin mengalahkan Hizbus Syaitan atau pasukan penzolim kaum kufar. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 52. Nah, kemenangan sebelum kemenangan itu diabadikan Allah dalam surat An-Nasr ayat 1 hingga 3 ya. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia memeluk din Allah, agama Islam, berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Dia Maha penerima taubat. Ya, ini
Gambar ini dijelaskan adalah 30 wanita Australia masuk Islam bareng-bareng rame-rame setelah terinspirasi menyaksikan keteguhan warga Gaza. Ya. Makanya ada pemimpin organisasi Islam di Eropa sampai bilang, selama bulan-bulan berlangsung perang di Gaza itu 20.000 warga Eropa memeluk Islam. Masya Allah, ya, banyak sekali. Ya, karena apa? Karena mereka heran, ini agama apa ini? Kok bisa kehilangan anak malah mengatakan ya Robku terimalah anakku. Ya. Nah, termasuk kemenangan sebelum kemenangan terilustrasikan lewat gambar ini. Ini gambar masyarakat di Italia. Ya. Di Italia mereka sholat berjamaah, ya, di lapangan terbuka. Ya. Dan ini ayatnya juga tergambar di surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah SAW itu ambisinya, cita-citanya, keinginannya adalah menyaksikan orang beriman, karena dengan beriman dia akan selamat. Jadi Nabi itu paling risau kalau melihat ada orang kafir. Dia ingin orang kafir ini gimana caranya dia rebut hati dan pikirannya supaya akhirnya nanti dia beriman. Sebab kalau dia sudah beriman, dia akan selamat dunia dan akhirat. Makanya kalimat ajakan masuk Islam itu yang Nabi tulis untuk semua kaisar-kaisar, raja-raja, ya, baik Persia maupun Romawi, itu diawali dengan kalimat aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat dunia dan akhirat. Ya, itu selalu begitu seruan Nabi kepada para pemimpin-pemimpin kafir, baik itu Imperium Romawi maupun Imperium Persia, ya kan? Itu diajak dengan kalimat yang penuh cinta yang berbunyi aslim taslam. Masuk Islam engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Nah, sedangkan mujahidin ketika mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala menghadapi musuh-musuh Allah, mereka di dalam berjihad itu hanya menantikan datangnya satu dari dua janji kebaikan Allah Ta'ala yang disebut dengan ihdal husnayn, satu dari dua kebaikan, ya, disebutkan dalam surat At-Taubah 52, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Katakanlah, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Jadi para mujahidin Gaza gitu ya, bilang sama tentara-tentara IDF, yang kalian tunggu untuk kami itu cuma dua kemungkinan aja. Apa dua kemungkinan itu? Ish kariman atau mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Makanya para mujahidin itu kalau nggak meraih ish kariman, ya mendapatkan mati syahid. Kalah terbunuh di dunia itu bukan berarti kalah, itu artinya mut syahidan. Sedangkan menang di dunia melawan musuh-musuh Allah, yang berarti mereka takluk, kalah berarti syariat Allah tegak. Ish kariman, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah. Selalu begitu. Mujahidin itu pilihannya cuma dua saja. Dan karenanya Abu Ubaidah sebagai juru bicara mujahidin Gaza selalu menutup pidato-pidatonya dengan kalimat fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad, atau menang atau mati syahid, ya. Dan dua-duanya baik. Ihdal husnayn, satu dari dua jenis kebaikan. Kebaikan menang di muka bumi yang berarti syariat Allah tegak, hidup mulia, atau kebaikan mati di jalan Allah yang berarti mati syahid, ya. JTL, jannah tembak langsung, ya. Masya Allah. Nah, fauzul adzim, ini kemenangan yang agung. Ini di akhirat, kemenangan yang sejati. Allah ungkapkan di surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah masukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah kemenangan yang agung.
Dalam bahasa yang lain Allah menggunakan kalimat fauzul kabir, kemenangan yang besar di akhirat, yaitu kemenangan sejati juga. Ini diabadikan di surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Padahal dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman dan para amal salehnya ujung-ujungnya apa? Kisah Ashabul Ukhdud masih ingat gak? Kisah Raja Zolim yang punya tukang sihir sebagai penasehat spiritualnya, yang udah tua, udah mau mati, ya kan, udah kakek-kakek. Akhirnya si tukang sihir itu ngeluh, wahai raja, tampaknya umurku udah gak lama lagi. Kita perlu kaderisasi, yang kau perlu penggantiku. Maka dicari anak muda dari kerajaan itu. Ketemulah anak muda. Ternyata anak muda ini cerdas, ya. Tapi rumahnya jauh dari istana, harus ngelewatin hutan. Nah, setiap kali dia lewat hutan itu ketemu sama pendeta yang rajin baca Injil. Zaman itu bukan zaman Islam, ya. Nah, pendeta ini nanya, mau kemana kamu? Saya mau belajar. Belajar apa? Belajar sihir, katanya itu. Nah, sama si pendeta diajarin bahwa sihir itu batil, ya kan? Mestinya kamu belajar tauhid, diajarin tauhid. Tapi karena dia sudah janji, maka dia pergi ke istana belajar sihir. Nanti pulangnya lewat hutan lagi, belajar lagi tauhid. Jadi tiap hari belajar tauhid 2 kali, belajar sihir satu kali, ya. Dan awal-awalnya dia diomelin terus, diomelin sama orang tuanya karena pulangnya larut malam, diomelin sama tukang sihir karena datang belajar sihirnya pagi-pagi terlambat, ya. Akhirnya sama si pendeta diajarin, kalau kamu diomelin orang tua kamu, bilang dari tukang sihir dikasih pelajaran banyak banget, jadinya terpaksa malam pulangnya. Tapi kalau kamu mau diomelin tukang sihir, bilang kamu dapat kerjaan banyak dari orang tua kamu. Ya. Nah, singkat cerita, suatu ketika akhirnya si anak muda ini di tengah jalan ngelihat ada para petani yang nggak bisa lewat di jalan karena ada hewan besar menutupi jalan, bikin macet jalanan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau memang Maha Kuasa, aku mohon Engkau singkirkan hewan ini atas kehendak Engkau agar para petani ini bisa melewati jalan ini. Tiba-tiba bergerak hewan itu, ya, maka lewatlah petani. Nah, sekali 2 kali dia menghadapi hal yang serupa, selalu dia berdoa, andalannya doa saja. Nah, termasuk orang sakit juga dia doakan. Termasuk ada salah seorang menterinya raja yang kena penyakit buta. Dengar kabar bahwa ada anak muda yang bisa nyembuhin macam-macam penyakit, dia cari tuh anak muda, ketemu. Akhirnya sama anak muda itu diajarkan doa untuk minta kepada Allah saja. Sembuh dia. Maka si raja bingung, loh, kamu kok udah sembuh dari penyakit kamu? Siapa yang nyembuhin? Ya kan? Allah. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan saya dan Tuhan kamu. Wah, enak aja, gak ada Tuhan selain saya, kata si raja. Marah kan rajanya, akhirnya disiksa menterinya, suruh ngaku. Akhirnya ngaku dia belajar dari anak muda itu. Wah, si raja senang, wah, anak muda saya ternyata udah pinter sihirnya, ya kan? Dipanggil anak mudanya, anak muda, kamu menyembuhkan menteri saya? Enggak. Siapa yang nyembuhin? Allah. Ngamuk lagi dia, disiksa anak muda itu sampai ngaku dia belajar dari pendeta. Pendetanya didatangkan, pendetanya disiksa sampai mati, ya kan? Menterinya disiksa sampai mati. Nah, si anak muda ini sama si raja nggak mau disiksa begitu aja, maunya dibunuh dengan cara yang mengerikan, mau dilempar dari puncak bukit ke jurang, ya. Dibawa sama anak buahnya, tentara-tentaranya, sampai di puncak bukit itu si anak muda ini berdoa, ya Allah, ya, sesungguhnya aku dianiaya, aku serahkan urusan ini kepada Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki, ya Allah. Tiba-tiba gempa, semua pada berjatuhan dari puncak bukit itu ke dalam jurang. Semua tentara-tentaranya si raja, kecuali si anak muda ini. Maka anak muda ini balik ke kerajaan, ucuk-ucuk gitu kan, kaget si rajanya. Loh, kamu masih hidup? Iya. Kenapa? Karena Allah. Makin ngamuk lagi dia. Woi, pasukanku kirim dia ke tengah laut, ya kan? Lempar dia ke dalam laut. Nah, sampai di tengah laut dia berdoa lagi. Ya Allah, aku terzolimi, ya kan?
terserah engkau bagaimana engkau mengendaki, tolonglah aku. Tiba-tiba ada ombak badai, ya kan, semua tenggelam mati kecuali si anak muda ini. Balik lagi ke kerajaan. Wah, si raja panik. Akhirnya kata anak muda itu, raja, engkau benar-benar ingin membunuh aku. Kalau engkau ingin bunuh aku kasih jalannya. Bagaimana caranya? Begini, kumpulkan semua rakyat di sebuah tanah terbuka, kemudian ikat aku di sebuah tiang, kemudian arahkan panahku milikku, ya kan, dengan anak panahnya engkau gunakan, engkau arahkan ke jantungku sambil engkau teriak dengan suara yang sekeras-kerasnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabbnya gulam ini. Baru engkau lepaskan anak panah itu ke arah diriku. Ya. Wah, si raja langsung senang. Tapi si penasehat spiritualnya, si tukang dukunnya ini, yang udah tua ini, yang udah batuk-batuk ini bilang, ya raja, ini jebakan. Oh enggak, pokoknya saya mau lihat dia mati. Nggak mau dengar dia nasihat dari penasehatnya. Akhirnya kumpulkan semua rakyat, ya, diarahkanlah panahnya ke si anak muda ini dan syahid anak muda ini. Begitu anak muda ini syahid, ya kan, setelah mendengar si raja teriak Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Rabbnya gulam, dan panah itu akhirnya membunuh si anak. Padahal si anak ini mau dilempar ke laut nggak berhasil, dilempar dari bukit nggak berhasil, ya kan. Akhirnya rakyatnya rame-rame berteriak, Aman Nabi Rabbil Gulam, kami beriman kepada Rabbnya anak muda ini, ya kan? Akhirnya si raja panik. Dia bilang, hei tentara-tentaraku, bikin parit, isi dengan kayu, bakar. Siapapun warga di kerajaan ini yang mengakui Tuhannya anak muda ini, lempar ke dalam parit. Tapi siapa yang beriman kepada aku sebagai Tuhannya, bebaskan dia. Ternyata gak ada satupun yang beriman kepada si raja, semuanya beriman kepada si anak muda ini. Jadi semuanya orang-orang beriman ini matinya di dalam parit, api yang menyala-nyala. Tapi Allah mengatakan, Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangannya yang besar. Jadi kekalahan di dunia tidak serta-merta berarti kekalahan di akhirat. Jika kematian di dunianya itu ternyata fisabilillah, di jalan Allah, ya. Sebagaimana yang kita sedang saksikan sekarang di Gaza, ya. Jadi kita boleh jadi melihat mereka dengan penuh rasa kasihan, padahal boleh jadi kita yang harus lebih kita kasihani diri kita, karena belum tentu kita masuk jannah. Sedangkan mereka ibaratnya pintu jannah sudah di depan mata, karena kesabaran mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai suatu umat, kaum muslimin tidak pernah dijanjikan Allah kemenangan di dunia yang berlangsung terus-menerus. Bahkan Allah Ta'ala menetapkan bahwa perjalanan umat Islam, bahkan umat manapun, adalah perjalanan yang diwarnai kondisi silih berganti antara menang dan kalah, antara berjaya dan runtuh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kemenangan dan kekalahan atau kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Oleh karenanya, bagi seorang mukmin tidak mengapa jika ajal menjemputnya dia belum mengalami kemenangan yang dekat. Yang penting baginya adalah berada di atas jalan lurus dalam rangka menjemput kemenangan yang sejati di akhirat, sekalipun kemenangan di dunia tidak berhasil dia nikmati, dia alami, ya. Jadi kita nih hidup di babak keempat sekarang, era mulkan jabriyatan. Kita ingin menjemput babak kelima, era khilafah ala minhajin nubuwah. Sekalipun kita wafat tidak mengalami era itu, nggak ada masalah, asalkan niat kita adalah ingin, ya, meraih kemenangan di akhirat nanti. Paham ya ibu-ibu? Kekalahan di dunia bukanlah kekalahan sejati jika tujuan seorang mukmin adalah menuju kemenangan sejati alias kemenangan di akhirat. Yang penting dia istiqomah di atas jalan menjemput fauzul azim, kemenangan yang sejati. The most important thing for a believer is always being on the right side of history. Ya, hal yang paling penting bagi seorang mukmin adalah dia selalu berada di pihak yang benar dalam perjalanan sejarah ini. Karena sejarah Bani Adam ini hakikatnya adalah sejarah, ya, sira' baina ahlul haq wa ahlul batil. Ini adalah pertarungan antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan sepanjang sejarah. Ya. Nah, setiap kali muncul pertarungan antara hak dan batil, kita jangan sampai berada pada posisi yang salah dalam perjalanan sejarah, ya. Ketika sejarahnya Firaun lawan Musa, maka kita harus bersama Musa. Ketika Namrud lawan Ibrahim, kita harus bersama Ibrahim. Ya, ketika antara Mulyono dengan One Piece, kita harus dengan One Piece. Ya.
Nah, jadi keutamaan istiqomah Allah gambarkan di surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah padamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua pendapat para ulama. Malaikat ini datang hampir di saat-saat yang menentukan, tapi ada juga malaikat ini datang hanya menjelang kematian seorang mukmin itu. Jadi malaikat itu datang menyampaikan la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan berilah kabar gembira, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Itu ada yang mengatakan hanya sekali, yaitu menjelang wafatnya. Makanya tidak sedikit orang-orang yang mati di jalan Allah itu dalam keadaan mati sedang tersenyum, ya, karena dia sudah mendengarkan kabar gembira malaikat itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan kemenangan dekat yang kita sama-sama cita-citakan dalam waktu ke depan ini, baik itu berupa tegaknya khilafah maupun terbebaskannya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kita mendengar berita yang cukup memprihatinkan, ya, dari deklarasi New York. Jadi pada tanggal 28 sampai 30 Juli 2025 digelar konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di markas besar PBB di New York. Dalam konferensi itu Prancis dan Arab Saudi berperan sebagai ketua bersama. Jadi inisiatornya dua negara nih, Prancis dan Arab Saudi. Sementara Amerika Serikat dan Israel memilih absen, gak hadir. Konferensi itu menghasilkan apa yang disebut Deklarasi New York. Dokumennya berisi dukungan terhadap berdirinya negara Palestina serta dukungan terhadap two-state solution, solusi dua negara. Jadi Palestina merdeka, tetapi ada tetangganya namanya Israel, gitu. Deklarasi New York diteken, ditandatangani oleh Prancis, Arab Saudi, Brazil, Kanada, Mesir, Republik Indonesia, negara saudara-saudara sekalian, ya. Irlandia, Italia, Jepang, Yordan, Meksiko, Kerajaan Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Republik Turki, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Uni Eropa dan Liga Negara-Negara Arab. Deklarasi New York menekankan soal otoritas Palestina memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, tepi barat maupun jalur Gaza. Negara yang menekan deklarasi New York termasuk Indonesia menyoal tentang Hamas, partai politik penguasa Gaza. Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas diminta harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada otoritas Palestina. Demikian bunyi deklarasi tersebut seperti dikutip dari Associated Press Kamis 31 Juli. Deklarasi tersebut mendesak Israel secara terbuka berkomitmen pada solusi dua negara dan menghentikan provokasi serta kekerasan terhadap warga Palestina. Banyak orang senang dengan deklarasi ini, tapi seharusnya kita, ya, bukan saja sebagai orang Indonesia tapi sebagai muslim mukmin apalagi, ya, menolak deklarasi ini. Kenapa? Karena pertama, deklarasi ini, ya, setuju dengan gagasan two state solution, solusi dua negara, ya. Padahal Israel itu penjajah. Bayangkan kalau ada di antara kita ngobrol sama kakek nenek kita yang mengalami zaman Belanda menjadi penjajah, apa pernah di antara kakek nenek kita dan teman-temannya punya pikiran karena capek nih lawan Belanda nih, gak menang-menang, akhirnya udahlah Indonesia dibagi dua aja, sebagian buat Belanda, sebagian buat Indonesia. Itu namanya two state solution, solusi dua negara. Nah, ini kan ngaco kan? Itu satu. Terus ngaco yang kedua adalah para pejuang diharuskan melucuti senjata mereka. Ya.
Dan sudahlah ngaco kayak gini isinya, masih bisa-bisanya itu Menteri Luar Negeri Amerika mengeluarkan pernyataan Palestina tidak akan merdeka sampai dapat izin dari Israel. Makanya alhamdulillah kita bersyukur Hamas mengeluarkan pernyataan tanggal 2 Agustus yang hanya 2 hari sesudah deklarasi itu keluar. Isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pernyataan pers menanggapi laporan beberapa media mengutip utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff bahwa gerakan Hamas telah menyatakan kesediaannya melucuti senjata. Kami Hamas menegaskan kembali bahwa al-muqawamah, perlawanan dan persenjataannya merupakan hak nasional dan hukum selama pendudukan masih berlangsung. Hak ini telah diakui oleh konvensi dan norma internasional dan tidak dapat dilepaskan hingga hak-hak nasional kami sepenuhnya dipulihkan, terutama pembentukan negara Palestina yang berdaulat penuh dan merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Masya Allah ya. Jadi Hamas tidak ada ceritanya mau melucuti senjata mereka selagi ya Israel belum selesai urusannya dan Palestina belum benar-benar merdeka dengan jaminan hak-haknya penuh sebagai sebuah negara. Dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah kita harus ingat janji dari Nabi Muhammad SAW. Kan Hamas ini adalah mujahidin di Syam ya. Sedangkan Nabi pernah mengatakan bahwa di antara Taifah Mansurah, kelompok yang selalu ditolong Allah Ta'ala adalah kelompok yang adanya di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis di Syam. Nah, sabda Nabi berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang teguh di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan, mencelakakan mereka, orang-orang yang menzalimi mereka hingga datangnya urusan Allah. Nah, hingga datangnya urusan Allah itu diantara maknanya adalah hingga datangnya Al-Mahdi, hingga turunnya Isa alaihissalam. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, jika ya mujahidin di Gaza termasuk Hamas adalah Taifah Mansurah, maka janji Nabi ini pasti terwujud. Artinya semua upaya untuk menganiaya Taifah Mansurah itu pasti batal, pasti gagal ya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya janji Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti meraih kemenangan. Demikianlah kita doakan saudara-saudara kita senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran dan istiqomah di atasnya, dan semoga Allah Ta'ala segera mengakhiri ya, genosida yang sedang berlangsung di wilayah Gaza, khususnya di Palestina secara umum dan lebih umum lagi di Syam ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.